Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayuhal hadirun, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Hadirin ingkang kaula muliaken, sumangga langkung rumiyin kula lan panjenengan ngunjukaken raos puji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, sehingga wonten ing dalu menika kula lan panjenengan saged kempal manunggal dados tunggal kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Salawat tuwin salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun wonten yaumul kiamah. Uga kula lan panjenengan derehi sunah-sunahipun. Jamaah ingkang kaula muliaken, langkung-langkung dumateng para sesepuh bini sepuh, dumateng para alim ulama, para ustad ustadzah lan sedaya ingkang rawuh wonten dalu menika, dumateng khususipun Bapak Haji Nur ingkang kula muliaken, ugi rencang kaula Ustaz Saifuddin saha sedaya ingkang boten kula sepatakan setunggal maupun setunggal wonten dalu menika. Pada kesempatan kali ini kula sowan malih wonten ngarsipun panjenengan sedaya, mugi-mugi mboten bosen nggih. Mboten nggih, sudah sekitar 1 bulan yang lalu. Mudah-mudahan tidak bosan karena malam hari ini kembali saya hadir sowan di hadapan panjenengan semuanya, tak lain dan tak bukan yaitu untuk bersama-sama bersilaturahim. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa bertemu dengan kami. Nah, tentunya itu adalah salah satu dari wujud usaha tolabul ilmi, yaitu menaklukkan hawa nafsu kita sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu. Karena seseorang yang hadir di majelis ilmu itu merupakan sebuah perjalanan atau perjuangan yang tidak ringan, ya, termasuk perjuangan yang sangat berat. Maka kalau pada kesempatan kemarin kami menyampaikan kala itu berkaitan dengan perjuangan, ya, ataupun jihad. Kalau dulu itu jihad melawan fisik itu gampang, mungsuhe ketok, alate ketok, nek menang insya Allah menjadi orang yang mulia, iskariman au mutsahidan. Tetapi ketika mati juga menjadi syahid. Jadi pilihannya enak semuanya. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu, kalau mereka menang maka insya Allah mereka hidup mulia. Tetapi ketika mereka itu wafat, meninggal, maka insya Allah syahid. Tetapi saat ini ketika kita berjuang di era kemerdekaan, maka lawannya adalah hawa nafsu, ya. Kalau menang insya Allah mulia,
Tetapi kalau kalah, naudzubillah, kalau kalah nggak akan mati. Kalau kita berjuang melawan hawa nafsu, kalau kalah nggak akan mati itu. Bahkan nanti kita yang akan terserang penyakit dan bahkan bisa menular. Menular kemana? Ke keluarga, ke teman, tetangga dan seterusnya. Bayangke mawon, misalnya panjenengan dalam sebuah keluarga ada keinginan untuk menghadiri majelis ilmu. Tiba-tiba salah satu anggota keluarga, entah itu bapak atau ibunya, istilahnya gembosi, Pak, mbok kalau rasa teko ya, dhewe wis sregep kaya niku ya. Nah, tadi yang tadinya itu ibunya itu pengen berangkat. Oh iya ya Pak, dhewe iki termasuk sregep, mbok wis kalau absen ya. Itu kan menular, ya. Sama juga ketika seorang anak misalnya dengan saudaranya, dengan temannya, ndul mbok do ngaji wis wayahe ngaji. Wah nanggung Pak, niki game sik seru. Nah, ini dia kalah melawan, berjuang melawan hawa nafsunya kalah, maka tidak mati tapi menular itu nanti, temannya menular, saudaranya, ya kan? Jadi kemudian males-malesan untuk berbuat kebaikan. Itulah tantangan kita. Bahkan seorang ulama itu mengatakan ketika kita menaklukkan hawa nafsu, kita berusaha untuk hadir di majelis ilmu itu, diibaratkan seperti kita mau memandikan kambing. Pripun Pak Bu? Kula lan panjenengan berusaha memandikan kambing, digeret, dimasukkan ke dalam napa nggih kali ngoten nggih. Pripun? Beratnya minta ampun, karena memang kambing itu nggak suka air, ya kan. Beda dengan kerbau, nek kerbau kan nggak digiring gitu. Tetapi kalau kambing itu susahnya minta ampun. Nah, itulah ibaratnya perjuangan kita melawan hawa nafsu untuk bisa hadir di majelis ilmu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada waktu kesempatan malam hari ini kita mencoba mengisi waktu sak tekane ya, sampai mana nanti coba kita berusaha bersama-sama, yang penting sedikit dan bermanfaat. Insya Allah kami kasih tema atau judul yaitu hukum kita menghadiri sebuah undangan. Ya, nanti juga insya Allah ada adab-adabnya. Nah, berkaitan dengan ini, saya coba akan saya bacakan sebuah matan atau isi hadis ini dari sebuah kitab yaitu Bulughul Maram, yaitu kitab yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa beliau disebut Al-Hafidz? Karena beliau itu hafal Al-Quran, hafal hadis 100.000 hadis. Nah, bayangkan, kula panjenengan hafal pinten Pak? Gitu. Nah, beliau niku hafal 100.000 hadis. Maka disebut dengan Al-Hafidz. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa disebut Al-Asqalani? Karena dinisbahkan beliau itu lahir di sebuah daerah di negeri Syam, yaitu Askelon. Pundi niku kalau sekarang itu di bawah kekuasaan Israel. Nah, panjenengan yo wonten Google Map niku cobi dipadosi. Askelon itu masuknya di daerah Israel. Kalau dulu masuk di negeri Syam. Maka kemudian disebut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan banyak juga ulama-ulama yang hadir di negeri Syam yang istilahnya lahir dari sana, termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i dan seterusnya. Masih banyak ulama-ulama yang lain. Nah, ini biasanya memang ulama itu diantaranya sering menisbahkan namanya itu dengan sebuah daerah di mana dia lahir, di mana dia tinggal dan seterusnya, ya. Maka nggak salah juga kalau misalnya di sini ada Ustadz Saifuddin Al-Karon Taji, Al-Karantejo. Kalau ada Ustadz Tatak lama tinggal di Greges ya, nanti namanya jadi Ustadz Tatak Al-Gregesi. Al-Gregesi, nek bosone gampangane kula lan panjenengan. Nah, secara kaidah bahasa Arabnya ya nanti mungkin agak beda. Al-Ghoroghosi gitu mungkin ya. Nah, itu diantara kebiasaan orang-orang Arab itu kadang-kadang menisbahkan namanya di belakang itu dengan daerah di mana dia lahir, tinggal, dibesarkan dan seterusnya. Nah, ini adalah sedikit pengantar dari
pengarang kitab atau buku ini. Nah, saya akan bacakan dari sebuah bab terakhir, yaitu Kitabul Jami' yang berisi berkaitan dengan adab dan akhlak. Di dalam Kitabul Jami' ini, di hadis hadis yang pertama, ini kami bacakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa hak kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau bertemu dengannya maka berilah salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila engkau dipanggil, engkau diberi undangan, maka hadirlah. Yang ketiga, wa idastansahaka fansahhu, apabila saudaramu itu meminta untuk diberikan nasihat, maka nasihatilah ia. Wa idza atasa fahamidallah fashamidhu, apabila ada saudaramu yang bersin kemudian ia memuji asma Allah, maka doakanlah ia. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila saudaramu itu sakit maka jenguklah ia. Wa idza mata fattabi'hu, ketika meninggal maka antarkanlah sampai ke liang kubur, ya, antarkanlah sampai ke kuburan. Rawahu Muslim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita membahas detail dari hadis ini tentunya cukup panjang juga. Minimal barangkali satu poin itu juga bisa satu pertemuan atau bahkan lebih. Tetapi pada kesempatan kali ini saya menggarisbawahi kepada hak muslim yang kedua, yaitu wa idza da'aka fa'ajibhu, ketika engkau dipanggil, diberi undangan, maka datanglah, maka penuhilah undangannya. Barangkali di antara kita kemudian timbul pertanyaan, apakah hak muslim terhadap muslim lain itu hanya 6? Tidak, ya. Nanti ada di hadis lain juga, di kitab lain juga. Tetapi ini adalah metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan pembelajaran kepada sahabatnya biar mudah mempelajarinya. Hak seorang muslim terhadap muslim lain ada 6. Wah, berarti gampang, 6 toh. Seandainya Rasul mengatakan hak muslim terhadap muslim lain itu ada 100, pripun kira-kira? Blenger sing bayangke susah. Nah, ini adalah salah satu metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan, dalam mendidik sahabatnya. Maka sesuai tema malam hari ini, kita akan mencoba menggarisbawahi di poin yang kedua, yaitu berkaitan dengan undangan. Kadang-kadang kita berpikir, sakjane nek misale kula lan panjenengan niku diberi undangan niku hukume napa to? Apa wajib, apa sunah, apa makruh, apa haram dan seterusnya, ya. Maka secara umum undangan yang berkaitan dengan undangan secara umum berkaitan dengan hadis ini, ya, para ulama menyimpulkan undangan secara umum itu sifatnya adalah sunnah. Jadi ini adalah undangan secara umum. Jadi banyak ya undangan, mungkin ada undangan berkaitan dengan pertemuan RT, RW, undangan organisasi, undangan pemuda, undangan orang tua, dan seterusnya. Itu secara garis besar yaitu sunnah. Ketika kita menghadirinya, insya Allah akan mendapatkan sebuah kemuliaan, mendapatkan pahala. Dengan catatan kegiatan tersebut adalah kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariat dan dalam rangka memberikan maslahat dan kebaikan untuk umat ataupun masyarakat. Nah, itu undangan secara umum. Nah, kemudian ada yang spesial, yaitu yang berkaitan dengan undangan walimah, ya. Berkaitan dengan undangan walimah, maka ini spesial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menyampaikan idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Seandainya di antara kalian itu diundang untuk hadir kepada sebuah pesta pernikahan, ya, atau walimah, maka datanglah. Maka ini di antara ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Bahkan sebagian lain mengatakan undangan walimah itu bisa dikatakan wajib. Wajib datang. Berarti ora teko dosa. Nah, ini nanti ada catatannya. Tetapi pada dasarnya ulama mengatakan ini adalah sunnah muakkadah, bahkan ada yang mengatakan ini adalah wajib. Tapi nanti ada syaratnya, ya. Nah, kemudian kata walimah itu sendiri kadang-kadang kita sering mendengarkan di sekitar kita. Ada namanya walimatul khitan, walimatul aqiqah, nama boleh? Walimatul wakirah, yaitu menempati rumah baru. Ada syukuran walimah nakiah, ya, yaitu karena habis dari perjalanan panjang dari musafir kemudian selamat sampai rumah kemudian mengadakan syukuran, ya, itu bisa jadi. Nah, tetapi walimah-walimah yang lain itu istilahnya adalah sebuah adat istiadat kebiasaan, dan itu boleh saja dilakukan, dan termasuk ketika kita menghadirinya kita juga diberikan pahala ataupun pahala sunnah. Nah, sedangkan hadis yang berkaitan dengan walimah secara khusus ini adalah berkaitan dengan walimatul urs, yaitu berkaitan dengan pernikahan. Apa dasarnya? Dasarnya adalah ketika Nabi SAW memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW melihat ala Abdurrahman ibni Auf athara sufratin, ya. Ketika itu Nabi Muhammad SAW melihat Abdurrahman bin Auf itu di dalam tubuhnya itu ada bekas kuning. Kuning itu apa ya? Kalau jadi zaman dahulu itu istilahnya itu, kalau sekarang make up, kalau dahulu itu pakai make up ataupun wewangian itu dari sofrok, itu bekasnya kuning, jadi di wajahnya itu ada bekas kuning gitu ya, jadi semacam wangi-wangian. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mahada, ada apa ini gitu kan. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, inni tazawwajtu imra'atan, saya telah menikahi seorang wanita, ala wasni nawatin minadz zahab, dan saya memberikan maharnya itu seberat biji kurma dari emas. Jadi napa nggih? Kurma niku ditimbang ya, kira-kira berapa gram niku nggih. Kemudian dikeruskan ke dalam emas, itu tidak banyak. Itu maharnya seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, barakallah, semoga engkau diberkahi, barakallahu laka, aulim walau bisyat, ya. Aulim walau bisyatin, maka wahai Abdurrahman, adakanlah walimah, syukuran, meskipun dengan menyembelih kambing, ya. Jadi istilahnya itu kalau menikah itu maka disuruh untuk syukuran meskipun kecil-kecilan. Kambing tidak kecil-kecilan itu. Ya barangkali memang pada saat itu di zaman Rasul itu orang banyak mempunyai kambing. Jadi paling tidak ngelongi wedhus siji enteng, ngoten nggih. Nah, itu digambarkan seperti itu. Aulim walau bisyatin. Makanya di istilah kita itu wonten istilah ulam. Ini sebenarnya dari kata-kata bahasa Arab tadi, aulim, ya. Adakanlah walimah walau bisyatin, meskipun dengan seekor kambing. Walau bisyatin, ya. Walaupun dengan sate, ngoten ya. Walau bisyatin adalah meskipun dengan seekor kambing. Kemudian hadis yang kedua yang memperkuat adalah ada Rasulullah SAW juga mengatakan, la walimatan illa fin nikah, tidak ada walimah kecuali dalam pernikahan. Dan juga
para ulama secara ijma' sepakat bahwa walimah yang paling ditekankan adalah ketika pada pernikahan atau urs, ya. Maka ulama mengatakan hukumnya adalah kemudian sunnah muakkadah, dan sebagian mengatakan adalah wajib meskipun dengan kecil-kecilan. Nah, kemudian kita masuk lagi ke berikutnya, mengapa kemudian undangan walimah itu menjadi sebuah hal yang menjadi kewajiban bagi kita? Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan peringatan, memberikan perintah sekaligus ancaman bagi orang yang tidak mau hadir di undangan walimah. Hadisnya saya bacakan, sarut ta'am ta'amul walimah, bahwa sejelek-jeleknya makanan itu adalah makanan di walimah. Di mana makanan walimah yang jelek itu? Yaitu yud'alaha al-aghniya, ketika yang diundang itu hanya orang-orang kaya, wa yutrakul fuqara, kemudian orang-orang yang miskin tidak diundang. Kemudian Rasul mengatakan, man taraka dakwah, barang siapa yang meninggalkan atau tidak hadir pada undangan pernikahan, faqad asallahu wa rasulah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka sebaiknya memang ketika kita diberikan undangan pernikahan, sebisa mungkin untuk kita menghadirinya. Kemudian sebelum kita lanjutkan, di sini tadi dikatakan sarut ta'am ta'amul walimah, sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah. Catatannya apa? Catatannya ketika hanya untuk bersenang-senang, ya. Kemudian yang pertama, ketika yang diundang itu hanya orang-orang kaya, kemudian orang-orang yang miskin tidak diundang, dipilihi. Misalnya sing tak undang mau sing mentereng-mentereng men amplope gede, ya itu. Sing rada ora duwe, wah ora usah diundang, paling ora ono amplope ya. Ini adalah termasuk bagian dari syarat ta'amul walimah. Ya, sejelek-jelek makanan di walimah itu yang seperti itu, yang diundang hanya orang-orang kaya, sing wong duwe, sing wong miskin, sing rodok kiri ora diundang. Nah, ini catatan. Kemudian yang kedua adalah ketika seseorang itu mengambil makanan yang banyak kemudian tidak dihabiskan. Kadang-kadang kita melihat teng kondangan iku kan prasmanan nggih. Kadang-kadang nyentong-nyentong dhewe, ora entek dhewe. Niku nggih nek dipikir-pikir pripun nggih? Seharusnya kan kita mengambil sesuai dengan keperluan. Nek kurang tanduk, nek tanduk kayane isin nggih. Ya paling bisa kita mengukur lah. Sekarang ngambil nasi dulu, nanti bakso, nanti sate, nanti apa dan seterusnya. Sebisa mungkin dihabiskan. Ketika itu tidak dihabiskan, maka masuk dalam kategori sarut ta'amul walimah, makanan yang jelek dalam walimah, yaitu makanan yang mubadir, yang tidak dihabiskan, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalau ingin lebih berkah lagi, maka sebagian dari hidangan walimah itu bisa kita berikan kepada orang-orang yang kurang mampu, mungkin ke yatim piatu, orang miskin dan seterusnya. Nah, apa hikmahnya ketika kita hadir di majelis di sebuah pertemuan walimah? Yang pertama adalah membahagiakan yang mengundang. Kira-kira nek kula lan panjenengan diaturi undangan kok ora teko, kemudian dititik, wah, kae Pak Ahmad kae kok ora teko ya. Wah, ojo-ojo duwe masalah karo aku ya. Nah, ini adalah diantaranya hikmahnya adalah membahagiakan bagi yang mengundang. Kemudian yang kedua adalah sebagai bentuk penghormatan, menjaga hubungan baik, mempererat tali ukhuwah di antara kita. Kemudian yang ketiga adalah sebagai wahana publikasi peristiwa sakral di antara dua orang insan yang tadinya haram kemudian menjadi halal, ya kan? Tidak hanya halal, bahkan menjadi sunnah, menjadi pahala yang luar biasa. Maka sesungguhnya orang mengadakan walimah itu ganjarane, pahalane kata Pak, ya kan? Yang tadi menyatukan orang yang haram kemudian menjadi halal, bahkan menjadi
sunnah, ini pahala luar biasa. Kemudian memberikan makanan kepada orang-orang yang hadir, kemudian memberikan pahala orang yang hadir, karena itu kan sebuah kewajiban. Kemudian orang-orang hadir, kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, di situ maka ketika seseorang itu menikah yang tadinya haram kemudian menjadi halal, bahkan menjadi sebuah sunnah, ini luar biasa, dan peristiwa yang tentunya sangat diidam-idamkan bagi seorang yang belum menikah. Nah, sing pun menikah pun sudah merasakan, tapi yang belum menikah itu satu cita-cita, besok ingin menjadi manten. Karena kalau orang menikah itu adanya enak dan enak ketika awal nek isih gres, ngaten niku. Biasanya tidur berbarengan nyuwun sewu, mesra berhadap-hadapan, pakaiannya cuma singlet ya. Kemudian bau badannya wangi sepanjang hari, mau tidur pakai wangi-wangian. Beda nek kula lan panjenengan nganten sing rada lawas. Ketika tidur mboten singletan jaketan masuk angin gitu. Kadang-kadang tidak lagi berhadapan-hadapan mesra, sok rada ungkur-ungkuran. Kadang-kadang ada 1-2 masalah gitu. Bahkan kemudian baunya tidak wangi lagi. Mambune ganti mambure mangson, balsem gosok, fresh care dan seterusnya. Nah, di antara romantika sebuah keluarga. Okay. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hadis Rasulullah mengatakan idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfuddin. Ya, seandainya jika seseorang itu telah menikah berarti dia telah menyempurnakan sebagian agamanya. Ketika menikah kok separuh, sing separuh melih pripun? Nambah setunggal melih napa? Mboten ya. Kemudian dilanjutkan ayat hadis berikutnya, falyattaqillah fi nisfil baqi, maka bertakwalah kepada Allah di sebagian yang lain. Maka menikah itu merupakan sebagian separuh dari kita menjalankan agama ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita membahas berkaitan dengan undangan tadi. Tadi kita mengatakan bahwa jumhur ulama mengatakan bahwa menghadiri undangan pernikahan itu adalah sunnah muakkadah, dan sebagian yang lain mengatakan wajib. Nah, maka wajib ini ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Tidak semua undangan pernikahan kemudian itu hukumnya wajib. Lah, syaratnya apa? Nah, di antaranya yang pertama, ketika di dalam sebuah perayaan pernikahan itu tidak ada kemungkaran. Maka ketika di dalam perayaan itu ada sebuah kemungkaran-kemungkaran, tidak lagi menjadi sebuah kewajiban. Ya, bisa turun grade-nya nanti. Begitu. Bisa nanti menjadi hal yang mubah atau bahkan makruh. Kemungkaran apa? Di antara ulama mengatakan ini sebenarnya abot awrat niki kula panjenengan niki. Tapi berusaha bagaimana kita menciptakan sebuah pesta pernikahan yang syar'i itu memang hati-hati sekali. Di antara ulama ketika di situ ada, tapi ini masih ada perbedaan di antara ulama, adanya sebuah permainan musik. Tetapi ini nanti ulama juga berbeda lagi. Ada ulama yang sangat hati-hati, ini mengharamkan musik, yang halal hanya duf itu apa? Terbang, rebana. Tetapi di dalam Tarjih Muhammadiyah ini lebih toleran. Namanya musik itu ada yang kaitannya ketika syairnya ini mengandung syahwat atau tidak, syairnya ini membangun atau tidak, syairnya ini ada nilai dakwah atau tidak, kemudian yang menampilkan itu menutup aurat atau tidak, muslimah atau tidak. Nah, ini masih ada toleransi di dalam Tarjih Muhammadiyah. Kemudian maka ketika kita mendapatkan sebuah pesta yang kemudian barangkali kita sudah menilai itu keluar dari syar'i, mungkin di sana ada
musik yang luar biasa, kemudian yang tampil membuka auratnya, ya kan, menggunakan pakaian yang tidak semestinya, pakaian urung dadi wis dinggo ngoten niku. Maka tentunya dengan hal-hal yang seperti itu kita nanti harus hati-hati. Mungkin apakah kemudian kita mau hadir atau tidak? Ya ketika kita hadir, kalau kita bisa menyesuaikan waktunya, kita cari waktu ketika hiburan itu tidak tampil misalnya kan. Lebih baiknya seperti itu, ketika akad saja misalnya. Atau mungkin ketika sudah selesai, anak wis rampung wis ora kumanan, anggap boten napa-napa, ya kan? Kita hati-hati seperti itu. Ning kok kepeksa kudu hadir ya secukupnya saja. Ora njuk kemudian jagong ning ngarep dhewe nyawang napa niku penyanyine menutupi wajah tetapi kemudian melirik dan seterusnya, ya kan. Nek wis rampung yo ndang-ndang kemudian selesai pulang. Itu paling apa istilahnya ya, paling kita mencoba paling hati-hati. Kok isone ming kaya ngono ya, barangkali kita mengingkari dengan hati. Karena sebuah kemungkaran itu fal yughayyir biyadi, kita merubah dengan tangan. Kalau tidak dengan tangan, dengan lisan kita. Kalau tidak bisa kemudian dengan hati. Ya, ini termasuk, meskipun ini termasuk orang yang lemah imannya, ya, paling tidak kita dengan hati kita. Nah, itu yang pertama ya, tidak bercampur dengan kemungkaran. Kemudian yang kedua, bukan termasuk orang yang diboikot. Ya, ini juga ketika yang mengadakan pernikahan ini termasuk orang yang diboikot itu, maka kita juga tidak kemudian menjadi kewajiban. Contohnya apa? Misalnya ada seorang yang mempunyai bisnis bos miras atau tukang maksiat, ora tahu teko serawung dalam lingkungan masyarakat, tidak pernah hadir kajian, tidak pernah Jumatan, tidak pernah napa niku salat, bahkan mungkin sholat setahun 2 kali misalnya, atau bahkan tidak pernah. Nah kemudian ketika dia mengadakan sebuah acara seperti itu, kemudian ternyata ini ulama membolehkan untuk tidak hadir. Ini sebagai bagian dari terapi begitu ya. Ya, ini sebagian dari terapi agar dia kemudian mau menyadarinya. Yang jelas ini bukan kemudian menjadi sebuah kewajiban kita harus hadir. Ini boleh kita tidak menghadirinya. Kemudian yang ketiga tentunya adalah muslim. Artinya kalau non muslim gimana? Non muslim ya boleh kita menghadirinya dalam rangka yaitu untuk menjaga persahabatan antar sahabat ataupun antar tetangga. Karena di antara tetangga baik itu Islam dengan non muslim itu ada adab-adabnya. Maka kita juga boleh hadir di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh non muslim. Kemudian yang keempat tentunya disediakan makanan-makanan yang jelas halal. Nah ini barangkali juga ketika ada di situ minuman keras, makanan yang tidak halal, misalnya kok ada daging nyun sewu, BI ya, ada namanya daging panggang BI ya, maka kita tidak usah ataupun tidak berkewajiban untuk hadir pada kegiatan tersebut. Kemudian tidak meninggalkan yang lebih wajib. Misalnya apa? Misalnya undangan pernikahan untuk dusun dukuh, terus dukuh di khusus jamnya 11:30 sampai jam 11:30. Nah, ini kan repot. Jam sholat, apalagi undangan hari Jumat jam 11:30 sampai jam 11:30. Nah, ini tidak menjadi kewajiban bagi kita untuk menghadirinya, karena ini sudah menyelisihi dari syariat ya. Ini kemudian hukumnya menjadi lain. Kemudian juga tidak menimbulkan madharat. Salah satu contohnya apa? Meninggalkan keluarga berhari-hari. Misalnya Ustadz Saifuddin dapat undangan dari temannya yang ada di Los Angeles. Nah, ini kan kemudian harus meninggalkan keluarganya berhari-hari, kemudian keluarganya mboten kopen dan seterusnya, maka ini tidak menjadi sebuah kewajiban. Ya, kemudian yang ketujuh tidak memberatkan untuk menghadiri. Ya, termasuk tadi misalnya acaranya berada di jauh, di luar pulau atau luar negeri dan seterusnya. Ini juga kemudian tidak menjadi sebuah hukum yang
yang wajib. Ini saya jamin tadi Pak. Pun masuk ya. Nambah sedikit pertama oke. Oke, seperempat jam malah insyaallah. Kemudian berikutnya adalah disebutkan namanya secara khusus. Oh, ternyata pengaruh nih. Undangan disebutkan nama dan tidak itu sangat pengaruh. Al-Imam An-Nawawi menyampaikan demikian, ya. Saya bacakan terjemahnya aja karena cukup panjang ya. Salah satu syarat undangan menjadi wajib atau sunnah didatangi adalah ketika penyelenggara mengundang tamunya sendiri atau menyuruh orang untuk mengundangnya. Jika hanya membuka pintu rumah kemudian mengatakan silahkan hadir bagi yang menginginkan, sing selo monggo hadir, ya. Atau menyuruh orang untuk mengumumkan siapa saja yang ingin hadir, atau mengucapkan kepada seorang maka hadirlah, silahkan, ya, silahkan yang mau, silahkan yang menghendaki, hadirlah. Dan orang itu mengatakan kepada yang lain hadirlah, maka semua model mengundang seperti ini tidak menjadi wajib atau bahkan juga tidak sunnah, ya. Jadi misalnya yang menjadi bagian dari wajib itu ketika nama kita disebutkan secara khusus. Ketika ada undangan khusus, ada serat ulam, di situ ada YTH Bapak Ahmad Widodo. Nah, ya kan? Atau mungkin ada utusan Bapak sowan kaulo sepindah silaturahmi ikan kaping kalih kula diutus kalian Bapak Haji Nur panjenengan kapuri rawuh wonten acara ulem ngaten-ngaten. Insyaallah itu juga bagian dari kewajiban kita untuk hadir, ya. Paling tidak itu akan menjadi sunnah. Itu ketika diundang secara khusus. Nggih. Nah, menurut Al-Imam An-Nawawi itu bagian nanti kemudian bergeser menjadi sunnah, ya. Jadi misalnya di dalam grup WA langsung di-share monggo sinten kemawon ingkang lodang, ingkang selo silakan hadir. Nah, ini kemudian sudah tidak menjadi khusus lagi. Tidak disebutkan satu persatu. Kalau memang itu tenanan ya udah dijapri satu-satu, napa diparingi layang atau disowani satu-satu. Itu akan menjadi lebih mulia. Tetapi ketika hanya lewat grup atau diumumkan di masjid, ya woro-woro, silakan bagi yang punya waktu luang untuk hadir. Nah, ini sudah tidak menjadi sebuah kewajiban lagi. Ini sudah bergeser nantinya, ya. Nah, maka kalau kita menginginkan keseriusan, yaitu harus disebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan sedikit saja. Kemudian ketika kita nanti menghadiri sebuah undangan, diantaranya ada adab-adab yang barangkali nanti bisa ataupun bisa kita terapkan. Diantaranya dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan. Maka adab kita bertamu yang pertama adalah diizinkan untuk makan dan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan, selesai makan pulang. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu mengatakan kepadamu. Tetapi Allah tidak malu untuk menerangkan hal ini. Nah, ini artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran adab ketika kita bertamu kepada seorang. Yang pertama adalah ketika kita diizinkan maka bolehlah kemudian kita hadir di rumah seseorang. Ini undangan secara umum, ya. Kemudian juga apabila sudah diberikan makanan maka segeralah untuk kemudian pamit. Berarti orang istilah namanya SMP, sesudah makan pulang. Ternyata niku ada ilmunya. Wonten ilmunya di dalam
di dalam Islam. Bahkan ini Allah mengatakan sebenarnya Nabi itu malu untuk ngusir kamu, Ismam balik-balik gitu ya. Tetapi Allah tidak malu untuk menjelaskannya di dalam ayat ini. Maka ketika sudah selesai hajat kita, segeralah pulang, jangan perpanjang kalam, jangan perpanjang perkataan yang terlalu panjang. Dan juga ketika juga tidak dihidangkan sesuatu, maka jangan menunggu-nunggu sampai keluar hidangannya. Ya. Mertamu, kemudian kok urung metu to wedang iki. Kemudian dihidangkan minuman, wah seneke kok urung metu-metu. Kemudian kok tercium bau menyengat, ada masakan gereh, wah bar iki mesti gereh metu nih. Ternyata mung tanggane. Maka ketika kita menanti seperti itu juga tidak diperkenankan. Secukupnya saja, memang tidak diberikan hidangan ya kita pulang. Ketika ada hidangan alhamdulillah, setelah selesai kemudian kita pulang. Kemudian juga ketika kita mendapatkan undangan, bagaimana ketika itu kita berpuasa, maka sebaiknya kita tetap hadir dan cukup kemudian kita mendoakan. Hadis Nabi mengatakan, jika salah seorang di antara kalian diundang, hadirilah. Apabila puasa, doakanlah. Apabila tidak puasa, maka makanlah. Nah, kemudian yang ketiga, seseorang tamu hendaklah ketika selesai diberikan hidangan, sebaiknya kemudian dia mengucapkan terima kasih, kemudian dia syukur-syukur mendoakan. Ya. Jadi begitu selesai kan paling tidak mengucapkan terima kasih, syukur-syukur, kemudian kita mendoakan mugi-mugi berkah, tambah rezeki dan seterusnya. Bahkan diantaranya ada doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqahum. Ya Allah, ampunilah dosa mereka dan kasihlah mereka serta berkahilah rezeki mereka. Kemudian yang keempat, tidak memilih-milih undangan. Milih-milih undangan. Kadang-kadang mungkin onten sing milih-milih undangan. Maksudnya pun, maksudnya seperti yang disabdakan oleh Rasul, kalau aku diundang untuk menghadiri undangan, di situ disediakan dhira', yaitu apa? Paha. Maksudnya makanan yang mewah. Ya, mboten tok balungan ning onten dagingnya, pupu kambing misalnya kan. Ya, aku hadir sebagaimana ketika aku hadir kemudian disajikan hanya kurok kaki, kikil misalnya. Ya, entah itu diundang kemudian prasmanan makanannya itu daging yang berlimpah atau hanya kikil dan seterusnya, maka aku akan hadir. Aku terima sebagaimana ketika diberi hadiah kurok. Ya, maka ketika aku diberikan hadiah berupa daging atau paha, saya terima. Ketika aku diberikan hadiah kaki, kikil, juga saya terima. Tidak membanding-bandingkan. Mungkin ada yang sing undang sapa to? Oh, sing undang Pak Kaji, wah teko iki mesti maem geden. Nek sing undang kok lek kae, waduh, koyone kok cilik-cilikan. Kemudian kita tidak hadir, nah ini menjadi sebuah permasalahan, ya. Jadi sebaiknya kita tidak membeda-bedakan ketika seseorang mengundang kita, mau itu istilahnya orang kaya, orang miskin, geden dan tidak dan seterusnya, kita berusaha untuk menghadirinya. Kemudian yang kelima yaitu tidak rakus ketika makan. Ya, tentunya kita sudah mengetahui semuanya, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis. Di situ diumpamakan Rasulullah SAW itu makan menggunakan 3 jari. Bahkan beliau sampai menjilat tangannya sebelum membersihkannya. Nah ini barangkali di antara kita, ya, kita juga perlu memahami ini. Ini hakikatnya adalah hadis ini adalah hadis agar kita bersikap sederhana dan tidak tamak. Karena kita disuruh untuk makan dengan 3 jari, yaitu jari tengah, jari telunjuk, kemudian jempol. Jadi misalnya ngambil roti, ngambil kurma, ngaten iki bismillah. Benten kalih ngaten iki.
Nah, kan. Nek ngaten iki napa? Ngeruk nggih, tapi nek ngaten iki sangat sederhana. Nah, itu hikmahnya di situ. Tapi kemudian dijelaskan oleh Syekh Albani, beliau juga mengatakan tidak kemudian semuanya harus disikapi seperti itu. Kalau adanya di situ kok makanan yang berkuah, mie ayam, ya mboten kemudian ngaten iki. Ya, pakailah sumpit, sendok, garpu ngaten niku, gitu. Sesuai dengan kondisi yang ada. Makanannya itu panas, minuman panas misalnya ronde nggih mboten sawang mboten ngaten iki ya. Melonyot nek panas gitu. Sesuai dengan kondisi yang ada. Tetapi ketika makanan itu bisa kita ambil dengan 3 jari ya itu ahsan, lebih baik. Kita ambil dengan 3 jari. Adapun ketika tidak bisa ya sesuai kondisi yang ada. Ini diibaratkan seperti orang zaman dulu ketika naik haji itu dulu menggunakan kapal pinten ulang turine 6 bulan ngaten nggih. 6 bulan. Sekarang kemudian ada pesawat ya kita milih pesawat, mboten kemudian tetap memakai kapal sampai 6 bulan dan seterusnya. Ini adalah bagaimana kita memahami hadis tersebut dan pada intinya adalah kesederhanaan dan tidak tamak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga masih ada poin-poin yang lain, tetapi barangkali pada kesempatan malam hari ini saya kira saya cukupkan demikian yang bisa kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan hukum ketika kita menghadiri undangan, yang berikutnya berkaitan dengan sedikit adab bagaimana ketika kita hadir di dalam sebuah undangan atau menjadi tamu. Terus pundi, Pak? Oh, tamu tak diundang kan nggih. 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 Ketika kita hadir ketika tidak diundang. Ya, ini sebenarnya secara hukum awalnya ini tidak ada kewajiban karena kita tidak diundang. Tetapi barangkali kalau seandainya itu mungkin kok teman sangat dekat atau tetangga dekat mbok menawa keliwatan ngaten niku. Ya, seandainya kita hadir insyaallah juga tidak mengapa. Dan barangkali kalau memang itu kemudian betul-betul lupa, nah itu ya sudah malah menjadi sebuah kebaikan yang mengingatkan kepada yang punya rumah. Tetapi kalau misalnya memang itu kita pikir ya tidak terlalu dekat secara ketetanggaan, secara persaudaraan, secara pertemanan dan seterusnya, ya ketika kita tidak hadir tentunya kita tidak ada kewajiban. Tetapi ketika kita hadir ya boleh-boleh saja. Nah, mudah-mudahan mendapatkan pahala silaturahmi. Nah, niku nggih. Nggih. Kira-kira demikian ya, Bapak dan Ibu. Ngaten? Cekap nggih. Nggih, mudah-mudahan yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat khususnya untuk kami pribadi sebagai murojaah dan juga menambah pengetahuan untuk Bapak Ibu semuanya. Dan apabila Bapak Ibu semuanya juga sudah mengetahui, anggap saja sebagai penyegaran, refresh atau murojaah. Demikian yang kami sampaikan dan kami tutup dengan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.